kopi dulu, Lur. Latihan gabungan TNI AL dan Pakistan Navy di Laut Jawa ini ternyata bukan latihan biasa. Di tengah situasi kawasan Indo-Pasifik yang makin panas, munculnya kapal perang Pakistan lengkap dengan kapal selamnya di Jakarta langsung bikin banyak pengamat pertahanan mulai memperhatikan arah kerjasama kedua negara. Apalagi Pakistan dikenal punya hubungan militer yang cukup dekat dengan China dan punya pengalaman operasi laut yang cukup intens di kawasan Samudra Hindia. Latihan bertajuk Teman I-Bahr ini menjadi salah satu latihan laut paling menarik tahun ini karena melibatkan kapal perang permukaan, helikopter anti kapal selam, sampai kapal selam aktif dari Pakistan. Yang bikin menarik, latihan ini bukan cuma soal manuver biasa, tapi juga memperlihatkan bagaimana Indonesia mulai memperluas jaringan kerjasama militernya dengan negara-negara yang punya kemampuan tempur maritim cukup serius. Dalam latihan ini, TNI AL mengerahkan Kri Bung Karno 369, Kri Wiratno 379, dan helikopter Panther HS 1311. Sementara Pakistan Navy datang dengan kekuatan yang tidak main, yaitu PNS Taimur, PNS Aslat, dan kapal selam PNSS Hangor. Kalau kita bahas satu persatu, PNS Taimur adalah kapal perang modern Pakistan yang termasuk frigate Type 054 API buatan Cina. Kapal ini sebenarnya sangat menarik dan menggunakan banyak sistem tempur modern yang juga mulai dilirik banyak negara berkembang. Kapal ini punya radar phased array, sistem peluncur vertikal rudal, rudal anti kapal jarak jauh, sampai kemampuan anti kapal selam yang cukup kuat. Bisa dibilang, PNS Taimur adalah gambaran bagaimana Pakistan membangun armada modern dengan bantuan teknologi Cina. Kapal ini membawa rudal anti kapal CM-302 yang punya jangkauan jauh dan kecepatan tinggi. Selain itu, kapal ini juga dibekali sistem pertahanan udara HQ-16 yang mampu menghadapi ancaman rudal maupun pesawat tempur. Nah, Lur, saat kapal seperti ini datang ke Indonesia dan berlatih bersama TNI AL, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah interoperabilitas atau kemampuan kerjasama antar armada. Karena dalam perang laut modern, bukan cuma soal siapa punya kapal paling besar, tapi siapa yang paling cepat berbagi data radar, koordinasi target, dan kemampuan komunikasi tempur. Latihan Tactical Maneuvering Exercise atau manuver taktis yang dilakukan bersama menunjukkan kedua negara mencoba melatih koordinasi gerakan kapal perang dalam situasi operasi nyata. Ini penting karena dalam operasi laut modern, kesalahan posisi kapal beberapa menit saja bisa fatal. Selain itu, ada juga latihan VOTEX atau Photo Exercise. Banyak orang mengira ini cuma sesi foto biasa. Padahal sebenarnya VOTEX sering digunakan untuk menunjukkan formasi kekuatan armada dan kemampuan koordinasi visual antar kapal perang. Di dunia militer, tampilan formasi kapal perang juga menjadi pesan diplomasi dan kekuatan. Kemudian ada latihan SAREX atau Search and Rescue Exercise yang mensimulasikan pencarian dan penyelamatan di laut. Walaupun terlihat seperti operasi kemanusiaan, sebenarnya latihan seperti ini juga melatih kemampuan navigasi, komunikasi lintas negara, dan koordinasi udara laut yang sangat penting dalam operasi militer sesungguhnya. Yang menarik lagi adalah keterlibatan helikopter Panther milik TNI AL. Helikopter ini punya kemampuan anti kapal selam dan patroli laut. Dalam latihan seperti ini, Panther kemungkinan digunakan untuk simulasi pencarian kapal selam maupun pengintaian permukaan laut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu kehadiran kapal selam PNSS Hangor. Banyak pengamat menilai inilah aset paling penting yang dibawa Pakistan ke latihan ini. Kapal selam selalu menjadi simbol kekuatan strategis karena bisa bergerak diam-diam tanpa mudah terdeteksi. Dalam perang modern, kapal selam bahkan bisa lebih berbahaya daripada kapal perang permukaan karena mampu menyerang secara tiba-tiba. Pakistan sendiri dikenal cukup serius mengembangkan armada kapal selamnya. Mereka bekerja sama erat dengan China dan terus memperkuat kemampuan peperangan bawah laut. Kehadiran kapal selam Pakistan di Jakarta otomatis memberi kesempatan besar bagi TNI AL untuk mempelajari pola operasi, komunikasi, hingga metode koordinasi anti kapal selam. Buat Indonesia, pengalaman seperti ini sangat penting karena Indonesia sendiri sedang memperkuat armada bawah lautnya. Apalagi wilayah laut Indonesia sangat luas dan menjadi jalur strategis perdagangan dunia. Ancaman kapal selam asing di kawasan juga makin meningkat beberapa tahun terakhir. Latihan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus kerjasama dengan negara barat atau NATO saja. Indonesia sekarang mulai membuka hubungan lebih luas
luas dengan banyak negara termasuk Pakistan, Turki, China, Rusia, sampai Timur Tengah. Ini membuat diplomasi pertahanan Indonesia menjadi lebih fleksibel. Kalau dilihat lebih dalam, latihan ini sebenarnya punya pesan geopolitik yang cukup kuat. Pakistan adalah negara yang punya hubungan militer dekat dengan China, sedangkan Indonesia sedang memperkuat modernisasi alutsista dari berbagai sumber. Ketika kedua negara menggelar latihan bersama, dunia melihat bahwa kawasan Asia mulai membangun jaringan pertahanan baru di luar dominasi Barat. Selain itu, latihan ini juga memperlihatkan bagaimana Laut Jawa dan kawasan Indonesia menjadi semakin penting secara strategis. Banyak negara sekarang ingin memperkuat hubungan maritim dengan Indonesia karena posisi geografis Indonesia sangat vital dalam jalur perdagangan dan militer dunia. Menariknya lagi, latihan seperti ini juga bisa menjadi pintu masuk kerjasama teknologi militer di masa depan. Bukan tidak mungkin nanti ada kerjasama sistem radar, kapal patroli, drone maritim, atau bahkan pengembangan teknologi peperangan bawah laut. Bagi TNI AL sendiri, latihan internasional seperti ini sangat penting untuk meningkatkan pengalaman personel. Karena latihan dengan negara berbeda membuat prajurit bisa memahami gaya operasi yang berbeda juga. Ini sangat berguna jika suatu saat Indonesia harus terlibat operasi gabungan internasional atau menghadapi situasi konflik di laut. Dan yang paling penting, LUR. Latihan seperti ini menunjukkan bahwa kekuatan laut sekarang menjadi fokus utama banyak negara. Siapa yang menguasai laut, maka dia bisa mengontrol jalur perdagangan, energi, bahkan keamanan kawasan. Jadi wajar kalau sekarang hampir semua negara berlomba memperkuat armada lautnya. Mulai dari kapal induk, frigat modern, kapal selam, drone laut, sampai rudal anti kapal jarak jauh. Indonesia sendiri pelan-pelan mulai bergerak ke arah itu. Dengan tambahan kapal baru, kerjasama internasional, dan latihan bersama seperti Teman Ibar, kemampuan TNI AL diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Kita tinggal melihat nanti apakah kerjasama Indonesia dan Pakistan hanya sebatas latihan rutin, atau berkembang menjadi kerjasama pertahanan yang lebih besar di masa depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi.